Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang makalah yang kami buat untuk mata kuliah Filsafat dan Teori Hukum, yang kami buat dengan judul Pandangan Hukum Progresif dan Hukum Integratif terhadap Hukum Negara Indonesia. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester ganjil tahun akademik 2020-2021 di Universitas Internasional Batam, serta sebagai sarana pembelajaran dan sharing pengetahuan. Bagaimana hasil pembahasannya? Yuk kita saksikan bersama-sama. Seperti kita ketahui bahwa manusia itu dikatakan adalah makhluk sosial, yang mana manusia membutuhkan makhluk lainnya untuk hidup. Nah, dalam kehidupan itu dengan sifat saling membutuhkan, saling bergantungan, maka timbullah interaksi antara satu dan yang lainnya. Interaksi dalam kehidupan tersebut tidak mungkin bisa selaras apabila tidak adanya norma atau hukum yang mengatur. Maka norma atau aturan yang lahir kemudian dilahirkan untuk mengatur terkait dengan interaksi dari manusia atau masyarakat yang ada di muka bumi ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia sendiri adalah negara yang berlandaskan atas hukum, di mana Indonesia menjadikan hukum untuk mengatur masyarakatnya dalam berinteraksi atau berhubungan satu dengan yang lainnya. Hukum sendiri memiliki 3 aspek. Yang pertama adalah memberikan kemanfaatan, memberikan kepastian hukum sendiri, dan memberikan rasa keadilan. Namun pada prakteknya seringkali aspek atau tujuan hukum tadi banyak yang tidak tercapai, karena ada yang beranggapan bahwa hukum dalam satu negara bisa saja mengalami keterpurukan apabila tidak dijalankan secara baik dan benar. Di dalam kehidupan bermasyarakat sendiri, hukum seringkali dijadikan sebagai alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan orang-orang tertentu atau golongan-golongan tertentu. Bahkan hukum juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu dalam hal melegalkan tindakan-tindakan maupun berbuat untuk menista nilai-nilai keadilan di masyarakat. Maka fakta yang terjadi bisa dikatakan bahwa hukum sering berjalan tidak seimbang. Bahkan muncul adagium hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, dari masalah-masalah yang muncul dan hukum dianggap belum bisa dijalankan sebagaimana mestinya, sehingga membuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu turun naik. Bisa sebagian ada yang benar-benar percaya atas hukum, ada yang menganggap bahwa hukum itu adalah dongeng belaka, ada juga yang begitu beranggapan. Maka muncul, untuk menyelesaikan masalah itu, muncul beberapa aliran hukum yang dianggap dapat menjembatani dari berbagai masalah yang terjadi. Teori ini kemudian disebut adalah teori hukum progresif dan hukum integratif. Progresif muncul pertama kali pada tahun 2002
Hukum progresif ini lahir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Gagasan hukum progresif kemudian muncul karena prihatin terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia, terutama sejak terjadinya reformasi pada pertengahan tahun 1997. Secara teoretik, hukum dibagi menjadi dua, hukum bermakna objektif dan hukum bermakna subjektif. Hukum bermakna objektif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar sesama bermasyarakat, sedangkan yang subjektif adalah kewenangan atau hak yang diperoleh seseorang berdasarkan hukum objektif. Sedangkan progresif bermakna maju, berhasrat, maju dan selalu maju. Dari dua penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum progresif ialah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju ke arah yang lebih baik. Pemahaman konsep ini tidak terlepas dari kondisi pemikiran hukum yang melatar belakangi lahirnya hukum progresif. Pemahaman hukum menurut hukum progresif menegaskan bahwa hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia itu hidup berbahagia. Dalam konsep hukum progresif, hukum tidak ada untuk kepentingan sendiri, melainkan untuk suatu tujuan yang berada di luar diri pribadi seorang manusia atau masyarakat. Oleh karena itu, hukum progresif meninggalkan tradisi analytical jurisprudensi dan ref dogmatik. Tradisi dan aliran tersebut hanya melakukan analisis ke dalam, khususnya hukum sebagai suatu bangunan peraturan yang dinilai sebagai sistematis dan logis. Sedangkan dunia luar seperti manusia, masyarakat, kesejahteraan ditepiskannya. Karena kehadiran hukum dikaitkan pada tujuan sosial, maka hukum progresif juga dekat dengan sociological jurisprudensi, yang mana menolak studi hukum sebagai studi tentang peraturan-peraturan, melainkan melihat efek hukum yang kerjanya serta kerjanya hukum. Jadi melihat apa hasil dari penerapan hukum itu. Hukum progresif juga dapat dikatakan dekat hubungannya dengan teori-teori hukum alam. Hukum progresif mendahulukan kepentingan manusia lebih besar daripada menafsirkan hukum dari sudut logika dan peraturan. Asumsi dasar hukum progresif menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, bukan manusia untuk hukum. Berkaitan dengan hal itu, maka hukum tidak ada untuk diri pribadi, untuk diri sendiri, melainkan untuk suatu yang lebih luas atau yang lebih besar. Artinya kepentingan yang lebih banyak. Maka setiap kali ada masalah dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa untuk melakukan perubahan atau manusia yang ikut hukum tersebut. Hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi law process atau law in the making.
Nah, secara singkat dapat dikatakan bahwa teori hukum progresif bersandar pada sistem perilaku masyarakat. Dengan lahirnya teori ini, kemudian muncul beberapa tantangan dalam penegakan hukum. Untuk itu kami mengutip pendapat dari beberapa praktisi hukum, baik itu hakim maupun akademisi yang lain. Nah, salah satu menurut Pak Artijo Alkostar tentang paradigma pembangunan hukum yang progresif adalah beliau menjelaskan pembangunan hukum tidak mungkin hanya dipercayakan dan tergantung kepada penguasa saja, karena esensi hukum tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial. Sebaliknya, dicurahkan pada pembangunan ekonomi dan teknologi dibandingkan dengan pembangunan hukum dan keadilan. Pembangunan hukum berkorelasi dengan visi kerakyatan, karena hukum selalu menyangkut tingkah laku. Konstruksi hukum dan undang-undang penempatan posisi rakyat sebagai pemegang peran dan dilacak secara paradigmatik. Pak Artijo juga menjelaskan bahwa hukum Indonesia terbelenggu oleh kapsul positivisme hukum Eropa kontinental pada abad 18. Positivisme hukum tidak peduli dengan keadilan, karena keadilan bukan urusan hukum positif. Aliran positivisme hukum menekankan kepastian hukum, yang kemudian berakhir pada pertumbuhan hukum Indonesia yang berjalan tanpa visi dan tidak jelas paradigmanya. Kemudian menurut pendapat yang lainnya, yaitu Pak Suparman menjelaskan bahwa penegakan hukum progresif menempatkan kepentingan dan kebutuhan masyarakat atau rakyat sebagai titik orientasinya, karena aparatur penegak hukum harus memiliki kepekaan pada persoalan-persoalan yang timbul dalam hubungan-hubungan manusia. Salah satu persoalan krusial dalam konteks ini ialah keterbelengguan manusia dalam struktur yang menindas baik politik, ekonomi, sosial budaya maupun oleh hukum yang manipulatif. Dalam kondisi-kondisi tersebut, keberadaan hukum progresif harus menjadi institusi yang emansipatoris, yang membawa pemberdayaan, konsep kesamaan yang didasari oleh kolektivitas atau komunitas dan bukan individu sebagai unit. Sedangkan untuk hukum integratif, mengutip pendapat dari Richard A. Posner bahwa teori hukum merupakan hukum yang menggunakan perspektif eksternal disiplin hukum. Teori hukum integratif adalah fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan. Teori hukum integratif muncul dari pemikiran Prof. Romli Atmasasmita yang ingin merekonstruksi pemikiran Mokhtar dan Sacipto, yaitu teori hukum pembangunan dan hukum progresif. Bertolak dari pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif, Prof. Romli menyimpulkan bahwa jika hukum menurut Mokhtar merupakan sistem norma dan menurut Sacipto merupakan sistem perilaku, maka Romli melengkapi bahwa hukum dapat diartikan dan seharusnya juga diartikan sebagai sistem nilai. Jadi ada 3: sistem norma, perilaku, aturan perilaku, dan nilai.
Ketiga, hakikat hukum dalam konteks kehidupan masyarakat di Indonesia harus dipandang sebagai satu kesatuan pemikiran. Ketiga, hakikat hukum dalam satu wadah pemikiran oleh Prof. Romli disebut rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat yang dilandaskan pada sistem norma, sistem perilaku, dan sistem nilai atau moral sosial yang bersumber pada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Itulah yang Prof. Romli namakan sebagai teori hukum integratif. Nah, agar sistem hukum dapat berjalan sesuai hukum integratif, menurut Parsons terdapat 4 masalah yang harus diselesaikan. Yang pertama itu terkait legitimasi berupa landasan pentaatan aturan. Sampai sekarang lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih mengalami krisis legitimasi. Tingkat legitimasi terhadap lembaga eksekutif dan legislatif sangat tergantung terhadap kemampuan kedua lembaga tersebut dalam memenuhi aspirasi rakyat dan menjawab secara nyata berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa kita agar segera keluar dari krisis menuju kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Sedangkan lembaga yudikatif mengalami penurunan kewibawaan karena banyak keputusan-keputusan yang jauh dari rasa keadilan dan banyaknya muncul mafia peradilan, sehingga hal ini menjadi konsen agar sistem hukum dapat berjalan sesuai dengan hukum integratif tadi yang mengedepankan 3 aspek tadi, masalah norma, nilai, dan perilaku. Norma, perilaku, dan nilai. Kemudian yang kedua, menurut Parsons tadi, masalah yang harus diselesaikan adalah interpretasi. Terkait dengan interpretasi menyangkut masalah hak dan kewajiban dari subjek. Dari segi interpretasi perlu dilakukan reorientasi agar hak-hak rakyat lebih dikedepankan sebagai rakyat yang berdaulat. Perlu penghormatan terhadap hak-hak rakyat dalam negara demokratis, bukan dimaknai dalam proses politik penyelenggaraan pemilu saja, tapi juga hak-hak sosial ekonomi dan lain-lainnya yang dituangkan ke dalam kebijakan publik yang memihak rakyat agar mendapat motivasi termasuk dalam penerapan berbagai aturan hukum. Permasalahan yang ketiga yang perlu diselesaikan adalah terkait dengan sanksi, karena selama ini sanksi berupa hukuman lebih banyak dijatuhkan untuk pelanggaran hukum kelas 3. Nah, seperti yang disampaikan tadi bahwa ada adagium hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Nah, sedangkan untuk golongan-golongan yang besar seakan-akan tak tersentuh oleh sanksi karena punya relasi yang lebih luas. Untuk permasalahan yang terakhir yaitu masalah yurisdiksi. Ini menetapkan garis-garis kewenangan karena dari aspek yurisdiksi sendiri sering-sering batas kewenangan berbagai lembaga tidak terlalu jelas, bahkan tumpang tindih. Keadaan ini diperparah dengan berkembangnya ego sektoral dari lembaga-lembaga yang punya kewenangan dan lemahnya koordinasi, sehingga tidak jarang suatu masalah itu mondar-mandir dilontar dari lembaga yang satu ke lembaga yang lain tanpa adanya kepastian untuk penyelesaiannya. Dari situ kami mencoba menyimpulkan bahwa
Hukum progresif hadir karena selama ini ajaran ilmu hukum positif yang dipraktikkan pada realitas empirik di Indonesia tidak memuaskan. Yang kedua, kesimpulannya adalah hukum progresif adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara sesama masyarakat yang dibuat oleh seseorang atau kelompok yang mempunyai kewenangan membuat hukum dengan landasan keinginan untuk terus maju. Kesimpulan selanjutnya, tantangan yang sudah menghadang hukum progresif di Indonesia ialah kekuatan positivisme. Hukum telah membangun struktur hierarkis secara teoretik dan normatif dan juga telah berhasil membangun jejaring intelektual di berbagai universitas hukum di Indonesia. Kesimpulan yang dapat kami ambil terakhir adalah teori hukum integratif adalah fungsi dan peranan hukum sebagai sarana pemersatu dan memperkuat solidaritas masyarakat dan birokrasi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika kehidupan. Ibarat kata, tiada gading yang tak retak, tiada bumi yang tak tersiram hujan. Nah, begitu juga dengan video dan penyampaian kami kali ini. Mohon kepada penonton dan pemerhati atas kritik dan sarannya guna perbaikan kami ke depan. Dan sebelum kami menutup video ini, izinkan kami menyampaikan sebuah pantun. Pucuk pauh di 5 batu, anak 9 di tapak tangan. Di UIW aku menuntut ilmu. Kalau kamu kapan kawan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.